Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Tera Cinta dimanapun panjenengan berada. Doa terbaik untuk panjenengan semuanya. Salam cinta, tetap tebarkan cinta di mana-mana. Di sekitar kita sering sekali menjumpai orang-orang yang suka merasa bahwa dirinya itu paling benar, rumongso benere dhewe, terus akhirnya nyalah liyane. Nah, ini kan sering banget kita menjumpai. Atau jangan-jangan malah kita sendiri pun mempunyai kebiasaan yang sama, yo ngono kuwi. Dan tanpa disadari, kebiasaan-kebiasaan itu menjadi pupuk yang sangat bergizi bagi kesombongan. Jadi merasa paling benar dan sombong ini semacam satu paket lah. Kalau satu paket sembako ora apa-apa, ini paket bibit penyakit ya. Rada bermasalah kan ngono. Dampaknya ini tidak baik untuk diri kita sendiri. Sombongnya dohir itu masih bisa dideteksi, tapi sombongnya hati kui butuh jeli dalam mendeteksi sehingga kita bisa untuk mengantisipasi. Ngapunten nggih, ada bocil di belakang. dalam video ini beliau Kiai Buya Sakur menjelaskan tentang jangan suka merasa benernya sendiri, apalagi sampai menyalah-nyalahkan orang lain, kan gitu. Monggo kita simak bersama-sama, kita belajar bersama-sama, mudah-mudahan ini bisa menjadi bahan renungan untuk diri kita. Apa kuwi? Monggo kita simak videonya berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'd. Saya baru saja terpikir tadi itu. Saya jadi perlu mengevaluasi lagi. Pada pengajian yang lalu saya akan mendoakan mudah-mudahan mereka yang sangat yakin dirinya akan bisa masuk surga, saya doakan mudah-mudahan menjadi kenyataan. Amin. Akan tetapi ketika mereka meyakini hanya mereka yang masuk surga, yang lain tidak bisa, saya doakan mudah-mudahan tidak demikian. Artinya ini saya khawatir nanti penafsiran orang menjadi berbeda-beda. Ya, jangan sampai nanti berkesimpulan nanti ini liberal juga. Ya kan, bahwa seperti yang saya katakan bahwa kita tidak bisa memastikan siapa yang bisa masuk ke surga, siapa yang tidak. Yang bisa masuk adalah yang empunya kok. Yang punya surga siapa? Allah. Dia yang menentukan. Di dalam Al-Quran sendiri dikatakan innallaha yafsilu bainahum yaumal qiyamah. Allah lah yang akan memutuskan siapa di antara mereka yang berhak masuk surga, tetapi tidak sekarang. Nanti keputusannya yaumal kiamat, di hari kiamat, maksudnya seperti itu. Jadi artinya bahwa saya melihatnya seperti musibah besar ya bagi kita semua ketika ada orang-orang tertentu yang beranggapan bahwa hanya mereka yang dapat hidayah di dunia ini. Selain mereka nggak dapat hidayah. Semuanya sesat semuanya, hanya aku yang mendapat hidayah dan hanya aku yang bisa masuk surga. Itu yang saya maksudkan ya. Tolong jangan menghalang-halangi Tuhan ketika Tuhan memberi surga kepada siapapun. Dan Anda tidak bisa memberikan rekomendasi kepada Tuhan siapa yang bisa masuk surga dan siapa yang tidak. Nabi Muhammad juga syafaat itu hanya ampunan kok, tapi yang menentukan adalah Allah juga. Nabi Muhammad saja tidak diberikan kewenangan
untuk memberikan hidayah kepada siapapun sekalipun orang itu sangat dicintainya seperti pamannya sendiri. Saya ulangi lagi, kita bercerminlah, jangan kita itu menganggap kita lebih besar dari nabi kita ya. Nabi saya sambil menangis sambil bersujud, ya Allah berikan hidayah kepada pamanku Abu Talib ya, sambil dipeluk, sambil dijilatin pusarnya, dibujuk, dirayu, sambil menangis, sambil berdoa supaya pamannya dapat hidayah. Dijawab oleh Tuhan, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Nabi sendiri tidak bisa memberikan hidayah sekalipun kepada orang yang sangat dicintainya. Seorang paman yang paling banyak memberikan perlindungan kepada Nabi Muhammad. Sakit nggak? Itulah persoalannya. Kamu siapa kok berani-beraninya neraka, bid'ah, sesat? Anda siapa? Itu ya saya kira. Ya, yang mudah-mudahan seperti surga udah di kantong. Aku pasti masuk surga. Kalau kita kembali kepada hadis Nabi juga dan pada Al-Quran juga, bahwa jangan bermimpi Anda bisa masuk surga ketika di dalam hati Anda ada seupil kesombongan. Ketika hatimu menyimpan kesombongan seberat atom sekalipun, jangan bermimpi masuk surga. Ini saya mau nanya, Anda pengen masuk surga enggak? Makim pengen masuk surga? Pengen? Makim pengen masuk surga? Ada kesombongan kan dalam hati Anda? Kata Nabi Muhammad, la yadkhulu ahadukumul jannata man kana fi qalbihi mithqalu habbatin minal kibriya. Tidak bakal masuk surga orang yang hatinya menyimpan kesombongan seberat atom sekalipun. Atom seberatnya berapa sih atom tuh? Ya sama dengan 10 kali 9 min 12 miligram. Berapa? 10 kali 9 pangkat min 12 miligram ya. Bayangkan, nggak bisa kelihatan mata saking itu. Nah, Anda sudah pernah masuk surga enggak? Tapi sudah sombong gitu. Bakal masuk enggak kira-kira? Yang orang yang sudah ada dalam surga karena sombongnya itu dikeluarkan lagi kok. Diusir dari surga. Sudah ada di dalam surga karena sombong dikeluarin lagi. Apalagi Anda belum pernah masuk. Jadi kita jangan bermimpi seperti itulah. Ya. Terus sombongnya iblis apa? Sombongnya hanya merasa aku lebih baik dari Adam. Hanya itu kok. Karena dia merasa sombong, maka dicap iblis itu adalah orang yang kafir yang pertama kali di alam dunia itu adalah iblis karena dia sombong. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Benar, orang kafir masuk neraka. Betul enggak? Iblis orang kafir. Sebabnya kafir karena dia sombong. Jadi orang yang sombong masuk neraka. Yang masuk neraka orang yang kafir. Orang kafir itu orang yang sombong. Bolak-balik itu juga orangnya. Sebanget sih. Itu. Oke.
Nah, kita kembali lagi, lalu yang seperti apa orang yang benar? Nah, kita lanjutkan hari ini bahwa orang yang benar tuh orang yang tidak ngerasa benar, dan orang yang tidak pernah membenci orang yang tidak benar. Termasuk ketika engkau itu orang yang benar sebagai waliullah, maka tidak mungkin Anda membenci orang yang melakukan kemaksiatan. Kenapa Anda benci kepada pelacur? Itu kan kesombongan juga. Kebencianmu kepada pelacur adalah kesombonganmu juga. Nah, itulah yang jadi persoalan. Jadi kembali lagi bahwa para nabi, para rasul itu yang istilah kitanya para orang-orang soleh, para aulia, para rusul, para ambia, atau dengan bahasa umumnya orang-orang suci lah. Dalam bahasa Arabnya namanya al-qiddis. Kalau perempuan al-qiddis. Kalau laki-laki al-qiddis, kalau perempuan al-qiddisa. Ya, orang-orang suci itu. Dalam bahasa sininya ya, kalau perempuan namanya santa, kalau laki-laki apa? Santo. Iya. Santa Maria, Santa Maria, Santo Yusuf. Dan semua para nabi juga menjadi korban. Nabi Yusuf itu kan dibuang oleh saudara-saudaranya. Dibuang ke dalam sumur. Dibeli oleh suaminya Zulekha. Sampai dia akhirnya masuk ke istana bisa jadi bendahara negara. Apa dendam sama saudaranya? Enggak kan? Nah, itu kan persoalannya. Para nabi juga dibunuh matinya kok. Nabi Zakaria juga digaji. Ya kan seperti itu. Nah, jadi maksud saya sekali lagi, jangan ada dendam dan kebencian kepada siapapun. Itu langkah awal kalau mau belajar benar. Karena ketika Anda itu merendahkan seseorang karena dia pendosa, berarti Anda mengklaim Anda tidak berdosa. Betul nggak sih, Chef?